kabar semuanya? Hari ini kontennya aku mau cerita tentang bagaimana sih keadaannya di kota New York gitu ya. Ini pas di depan rumah, ya sepi, seperti biasanya sepi, nggak ada beberapa bus masih ada, terus yang mondar-mandir dari tadi itu ambulans. Udah beberapa hari yang lalu ambulans sering banget lewat, teramat sering, lebih banyak mobil ambulans. Biasanya kan ada mobil kebakaran gitu, ini nggak ada, lebih banyak ambulans. Tuh kotanya kayak gini, videonya kurang bagus ya, tuh sepi kayak gitu. Pasti ada orang yang lalu lalang, biasanya beli grocery kayak gitu. Sini lagi cuacanya lagi panas, jadi saya keluar, saya jemur begitu, jadi bisa jemur. Keadaannya kayak gini nih di luar, di depan rumah. Oh ya, saya mau berbagi cerita gimana sih orang imigran yang tinggal di sini untuk bisa bertahan hidup gitu loh, dengan kondisi yang seperti ini ya kan. Itu nggak jauh dari sana, itu sekolahan, yang gedung tinggi itu adalah sekolahan anak-anak. Nah, bagaimana sih kita orang-orang imigran dapat bertahan hidup dengan kondisi seperti ini gitu loh ya. Aku mau berbagi cerita sedikit ya. Dengan kondisi seperti ini, otomatis gak semua orang enak, ada yang semuanya juga ngerasain kesulitan ngerasain semuanya gitu, nggak terkecuali kena dampaknya. Di sini saya mau berbagi bahwa orang-orang yang tinggal, khususnya orang Indonesia yang tinggal di sini, imigran Indonesia, kalau mereka tinggalnya dengan kondisi yang mereka legal, mungkin mereka beruntung yang tinggal di sini dengan status legal. Pertama, dari segi jaminan dia secara finansial gitu, mereka dapat. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini yang imigran yang tinggal di sini secara legal gitu, ada yang nggak ilegal. Nah, kalau yang legal itu mereka dapat file, jadi kayak orang minta gitu loh, bantuan dari pemerintah, namanya file unemployment. Unemployment itu nanti pemerintah mengganti pendapatan kita selama 1 minggu, karena di sini rata-rata pendapatan mereka dibayar secara per minggu, per cek gitu. Mereka bayarnya per minggu. 1 minggu itu rata-rata tinggal bekerja itu 40 jam gitu. Nah, 40 jam itu mereka dibayar 1 minggu gitu. Ya mungkin ada yang 500, ada yang 300, 400, 500 per minggu gitu. Nah, nanti diminta bantuan dari pemerintah, kita file, nanti diganti sama pemerintah. Itu per minggu. Ini saya berbicara tentang yang legal ya. Nah, itu yang pertama, mereka bisa unemployment, mereka bisa file. Yang kedua, pemerintah Trump mengeluarkan mengeluarkan kayak statement gitu, kayak perintah gitu, penggantian untuk setiap warga negara Amerika yang legal mendapat penggantian. Satu keluarga itu 2.400 itu untuk pasangan suami istri,
2.500 2.400. Kalau dia single itu dapatnya 1.500 apa 1.200 saya lupa. Nah untuk anak-anak itu dapat $500 gitu. Jadi anak-anak hanya di cover kalau nggak salah 2 dari kasus COVID ini, mereka dapat penggantian sebesar itu gitu. Nah waktu jadi itu di luar unemployment gitu. Jadi 2.400 untuk yang berkeluarga, $500 untuk satu anak. Nah kalau anaknya 2, anaknya 3 ya cuma di cover 2. Kalau anaknya 3 ya cuma 2 gitu. Jadi satu keluarga suami istri 2.400 plus anaknya 500, jadi 2.900 kayak gitu. Nah setelah itu mereka dapat itu gitu dari penggantian. Nah mereka masih bisa dapat yang legal ini, masih dapat jaminan lah, makan masih bisa beli gitu, uang rent mereka masih bisa bayar karena di sini rent rata-rata kalau tinggal di New York itu kan mayority ngeren rumah, kontrak gitu. Bayarnya 1 bulanan. Ada sewa rumah itu kayak rumah begitu tuh. Itu kan ada yang rumahnya modelnya kayu kayak gini gitu. Nah, kalau rumah-rumah itu di basement, di lantai 2, lantai 3 gitu. Itu harganya variatif. Rata-rata 1.000 sampai 3.000 deh, 3.000 lebih tergantung, tapi paling murah itu 1.000, mau di basement kayak mau di lantai 2 kayak apa gitu harganya per bulan segitu $1.000 gitu. Nah memang ada pemerintah mengeluarkan aturan bahwa untuk bayar rent itu boleh dimundurkan gitu loh, istilahnya 3 bulan ke depan baru bayar gitu. Emang ada aturan seperti itu. Tapi kalau untuk orang yang ilegal sangat sulit sekali, makanya kasihan banget untuk yang ilegal gitu loh, yang nggak ada surat, apalagi kalau mereka hidup cek by cek gitu kan kasihan. Mana dia harus bayar rent, terus dia harus beli makanan. Memang sih kalau untuk anak-anak ada makanan gratis. Selama COVID ini pemerintah ada kasih makan gratis untuk anak-anak. Boleh ambil di shelter itu sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Yang ngambil orang tuanya, orang dewasa yang ngambil gitu loh. Ada untuk anak-anak gitu. Nah kalau untuk dewasanya saya kurang tahu juga kayak gitu. Terus tapi kan kalau makan mereka dapat, terus kalau mereka bayar uang rent bagaimana ya kan, karena rent itu kan nggak semuanya pemilik rumahnya itu mau mengerti gitu, walaupun ada aturan gitu. Jadi mereka tetap harus bayar gitu. Jadi perbedaannya kalau mereka citizen atau mereka green card tinggal di sini lebih baik. Tapi kalau mereka enggak statusnya enggak legal, itu sangat sulit banget dan kasihan sebenarnya gitu loh. Terus kalau mereka sakit gitu saat ini, buat yang ilegal kalau mereka sakit kasihan juga, walaupun memang sih dilayani gitu, tapi mungkin ada perlu biaya apa saya kurang tahu ya, soalnya kalau untuk ilegal saya kurang mengerti. Ini saya bicarakan tentang yang legal. Kalau yang legal memang masih lebih enak dan lebih nyaman gitu loh. Nah kondisi bagaimana bisa bertahan untuk kaum imigran yang legal itu pasti lebih baik daripada yang gak ilegal, daripada yang gelap lah istilahnya. Bolehlah memang tinggal di sini, kita boleh berimigran ke negara lain kalau statusnya legal itu lebih baik. Tapi kalau misalnya sampai nggak ilegal ilegal pun kita hidup harus hemat. Kayak hal kasus contoh seperti ini kan di luar kuasa kita gitu, itu terjadi. Nah itu kan kasihan kalau yang ilegal, mereka harus siapin semuanya karena kan nggak sedikit ini. Pemerintah mungkin shutdownnya itu New York shutdownnya sampai tanggal 29, tapi belum tentu. Lihat lagi hari ini
banyak yang apa namanya, kalau ngelihat grafiknya di televisi makin naik yang meninggal. Tapi ada beberapa tempat gitu. Ini di kota New York itu, saya tinggalnya di New York City, khususnya di daerah Elmhurst. Itu kan banyak multi etnis gitu. Paling banyak orang-orang di daerah ini, yang daerah saya tinggal, dan termasuk zona merah yang banyak terkena kasus COVID ini gitu loh. Jadi COVID ini ya membuat sangat pengaruh sekali perekonomiannya gitu. Di sini untuk laundry masih tetap buka, grocery atau supermarket masih buka, terus sama apotik, toko obat masih buka gitu loh. Nah, di sini setiap hari sekarang diwajibkan orang-orang untuk pakai masker kalau keluar rumah begitu. Nah, begitulah kalau misalnya tinggal di begitulah kaum imigran di Amerika, kaum imigran di kota New York, khususnya di New York City, begitu bertahan hidupnya kalau yang legal. Kalau yang tidak ilegal, tidak legal, saya kurang tahu gitu. Kalau yang legal saya lebih tahu gitu. Karena saya juga belum begitu lama tinggal di sini, saya baru 4 tahun. Dan juga untuk apa lagi ya, untuk kota New York sendiri itu kebanyakan, kenapa kasusnya banyak ya, sampai ada yang banyak meninggal, itu kebanyakan karena di kota New York itu multi etnis, banyak sekali etnisnya, dari banyak bangsa gitu loh. Jadi nggak gampang untuk mengatur mereka untuk tetap stay home. Mereka tetap badung juga sama gitu loh, nggak gampang. Tapi semakin kesini orang juga semakin sadar ya. Nah, inilah keadaannya seperti kayak gini tuh, jalan-jalan sepi gitu. Lebih banyak ambulans yang mondar-mandir keluar gitu. Sekarang di sini masuk musim spring ya. Spring tuh pohon-pohonnya udah mulai berbunga gitu ya. Semoga kita harapkan kedepannya COVID bisa cepat-cepat berlalu untuk semua bangsa-bangsa ya, biar cepat berlalu. Nah, begitulah teman-teman untuk kaum imigran di New York bertahan hidup yang legal. Kalau yang ilegal saya kurang tahu, yang jelas mungkin lebih sulit gitu loh untuk mereka. Walaupun untuk makan minum mereka mungkin ada ya, bisa dapat gratis, tapi kalau untuk tempat tinggal mereka harus bayar, dan itu nggak gampang. Ini harus berbulan-bulan. Pada waktu di istilahnya diringankan sampai bulan keberapa pun tetap mereka berat gitu loh. Dan juga nggak tahu kedepannya mereka masih bisa dapat kerjaan atau enggak gitu loh, karena nggak ada pegangan sama sekali uang gitu, kecuali mereka nabung ya, mereka punya tabungan. Nah, mereka bisa bertahan begitu. Itulah teman-teman. Begitulah teman-teman video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen tahu keadaan kota New York. Saya nggak berani keluar karena memang kita nggak boleh keluar. Ini cuma di pekarangan aja, di teras rumah, ngeliat gitu di pinggir jalan. Kebetulan rumahnya di pinggir jalan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, positive thinking, tetap di rumah, terus jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kalian semua. See you again di next video ya. Bye teman-teman.